Detik-detik kedatangan beberapa pemain abroad timnas di Australia untuk laga lanjutan putaran ketiga. Patrick Kluivert sudah mulai geber latihan timnas di Jakarta menjelang melawan timnas Australia. Kejutan Elano untuk membawa bendera merah putih berkibar di Liga 1 Prancis kini semakin terbuka. Kevin Dix umumkan keberangkatannya untuk bergabung bersama timnas di Australia. Begini jawaban berkelas Erick Thohir saat ditanya soal jangka panjang dalam memproses pemain keturunan. Starter pemain timnas Australia kini tersisa 5 dari leg pertama melawan timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebanyak 8 pemain timnas Indonesia kini sudah berkumpul di Jakarta menjelang laga lanjutan putaran ketiga di bulan Maret ini. Kedatangan para pemain tim merah putih ini diunggah oleh akun timnas Indonesia pada Sabtu sore tadi. Tampaknya para pemain sudah menggunakan jersey latihan skuad Garuda. Kedelapan pemain tersebut adalah Hernando Ari, Nadeo, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ricky Kambuaya, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan juga Septian Bagaskara. Hanya Egy Maulana Fikri yang tidak hadir sebab ia saat ini dalam tahap pemulihan cedera. Rencananya kedelapan pemain ini akan berangkat ke Australia pada minggu besok, di mana beberapa tim pelatih juga akan berangkat ke dalam rombongan tersebut. Untuk tim senior sendiri insya Allah akan mulai berangkat sebagian dari timnya. Ofisialnya yang kemarin sudah mendarat, kata Erick Thohir. Ya, adapun pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri yang tersebar di Inggris, Italia, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Jepang, Thailand, dan juga Malaysia berangkat terpisah. Ada yang berangkat dari kota asal klub yang mereka bela, ada juga yang akan berangkat pada minggu ini. Waktu keberangkatan ini tergantung jadwal pertandingan klubnya masing-masing. Bek timnas Indonesia yaitu Kevin Dix kini optimis untuk menatap laga lanjutan putaran ketiga. Ya, di bulan Maret ini skuad Garuda akan memiliki laga penting, di mana laga tersebut akan tersaji melawan timnas Australia dan juga Bahrain. Saat ini skuad Garuda dalam ambisi tinggi untuk mendapatkan hasil maksimal di dua laga tersebut. Berada di posisi ketiga klasemen grup C, tentu skuad Garuda ingin bertahan di persaingan papan atas sekaligus mencari tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Raihan 3 poin saat melawan tim Sokeros akan membuat mereka semakin dekat ke tujuan tersebut. Ya, Kevin Dix pun bangga karena ia bisa masuk ke dalam daftar pemain pilihan Patrick Kluivert. Menurutnya, pertandingan di bulan Maret ini cukup krusial untuk menentukan langkah mereka di ajang ini. Saya telah dipilih, kami akan menghadapi Australia dan Bahrain. Dua pertandingan besar bagi kami karena jarak sangat ketat. Kami memiliki jarak 1 poin dari Australia, kata Kevin Dix. Ya, Kevin Dix pun melanjutkan bahwa saat ini skuad Garuda dalam performa yang cukup baik. Datang sebagai tim kuda hitam, skuad Garuda pun sukses menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya pikir kami dapat menciptakan level yang luar biasa dengan Indonesia. Kami memiliki hal-hal teknis baru dan mari kita lihat sejauh mana tim bisa melangkah. Ini saat-saat yang menyenangkan dan mari kita lihat sejauh mana tim besar melangkah bersama di sana, jelas Kevin Dix. Ya, Kevin Dix pun akan terbang langsung ke Australia pada 17 Maret ini. Seperti klub-klub lain, Copenhagen kini sudah memasuki masa libur untuk jeda FIFA Matchday. Ia pun optimis bisa memberikan kontribusi di saat nanti mereka bisa mendapatkan hasil positif ketika melawan Australia. Saya harus terbang ke Sydney pada hari Senin, jadi itu akan menjadi perbedaan besar tetapi juga bagus. Saya pikir bermain untuk tim nasional di negara seperti Australia sekarang akan menjadi kesempatan kami, karena itulah yang harus dilakukan, tutup Kevin Dix. Bintang timnas Indonesia yaitu Elano kini menjadi incaran klub asal Prancis yaitu FC Metz yang saat ini bersaing di kasta kedua Liga Prancis, di mana klub tersebut dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Elano untuk memperkuat kedalaman skuadnya menjelang musim depan. Ya, laporan dari Football Transfer NL mengungkapkan bahwa Elano terbuka untuk meninggalkan Pezuole di bursa transfer musim panas ini. Meskipun masih terikat kontrak hingga 2027, namun peluangnya untuk berpindah klub cukup besar mengingat ia masih belum menjadi pilihan utama di Pezuole. Untuk memikat Elano dari Pezuole musim panas mendatang, FC Metz
harus mengeluarkan biaya transfer, tulis Football Transfer NL. Ya, di sepanjang musim ini diketahui Eleno sudah mencatatkan 15 penampilan, namun hal itu sebagian besar sebagai pemain pengganti. Situasi ini membuka celah bagi FC Metz untuk memboyongnya ke Prancis dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 700.000 euro atau sekitar 12,5 miliar. Jika kepindahan ini terrealisasi, maka Eleno berpotensi mencicipi atmosfer Liga 1 Prancis musim depan. Pasalnya FC Metz saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara di Liga 2 Prancis. Ya, berusaha transfer musim panas ini tentu akan menjadi penentu bagi masa depan Eleno. Apakah ia akan tetap bertahan di PSV atau memilih tantangan baru di kompetisi sepak bola Prancis? Ada 4 pemain timnas Indonesia yang akan tiba lebih cepat di Australia menjelang laga lanjutan putaran ketiga, di mana keempat pemain yang dimaksud adalah Rafael Struijk, Tom Haye, Sandy Walsh, dan juga Justin Hubner. Ya, pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini telah memanggil sebanyak 29 pemain untuk menghadapi timnas Australia dan juga Bahrain. Dari daftar pemain itu, mayoritas pemain yang dipanggil kini sedang merumput di luar negeri. Dari banyaknya pemain diaspora, Tom Haye, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan juga Rafael Struijk kini dipastikan akan tiba lebih dahulu. Pasalnya mereka telah menyelesaikan laga terakhir bersama klubnya masing-masing, di mana keempat pemain itu akan menjadi gelombang pertama yang akan tiba di Australia. 4 punggawa Tom Haye, Justin Hubner, Sandy Walsh, dan juga Rafael Struijk mengawali gelombang pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri menuju Australia, tulis PSSI dalam situs resminya. Ya, Tom Haye berangkat dari Belanda pada Sabtu 15 Maret ini setelah menjalani laga terakhir bersama klubnya. Sementara Justin Hubner berangkat dari Inggris setelah memainkan laga terakhirnya pada Jumat kemarin. Sedangkan Sandy Walsh sendiri bertolak dari Jepang setelah terakhir bermain bagi klubnya di Champions Elite Asia. Lalu bagi Rafael Struijk, ia sudah standby di sana karena ia membela klub asal Australia. Ya, diketahui mereka akan tiba di Australia minggu hari ini. Lalu kemudian pemain diaspora yang lain baru akan menyusul setelah menjalani laga terakhir bersama klubnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini ditanya soal target jangka panjang memproses pemain keturunan untuk skuad Garuda. Dalam hal ini, Erick Thohir pun menyatakan bahwa negara lain juga memakai cara yang sama seperti timnas Indonesia ini. Erick Thohir pun memberikan contoh seperti Prancis dan juga Filipina. Terlebih diaspora Indonesia juga tersebar di mana-mana. Sepak bola adalah olahraga global, bahwa karena penduduk Indonesia juga ada di mana-mana, ada di Qatar, ada di Belanda, dan ada di Australia. Jadi hampir 280 juta belum dihitung di luar negeri, ujar Erick Thohir. Pekerja migran kita di luar negeri saja 8 juta. Kita tahu banyak negara sekarang mengadopsi bagaimana para pemain keturunan itu bisa memperkuat negaranya, kata Erick Thohir menambahkan. Ya, Erick Thohir pun memberikan contoh lain ketika Lamine Yamal berpeluang untuk membela 2 timnas yaitu Spanyol dan juga Maroko. Namun pada akhirnya ia menjatuhkan pilihan kepada Spanyol. Kita bisa lihat kemarin Prancis seperti itu. Kita bisa lihat juga Filipina juga seperti itu untuk membangun tim perempuannya. Kita lihat Lamine Yamal juga harus memilih antara Maroko dan Spanyol. Itu pemain U17 yang saya rasa semua negara yang di dalamnya ada darahnya ingin pemain itu bergabung, jelas Erick Thohir. Ya, diketahui sejak menjadi ketua umum PSSI, Erick Thohir telah memproses 19 pemain keturunan timnas Indonesia, di mana 4 nama terbaru yaitu Oliver Mendy, Emil Audero, Dian James, dan juga Joy Pulupesi. Starter timnas Australia ketika menghadapi skuad Garuda di leg pertama kini hanya tersisa 5 dalam skuad yang baru dirilis. Ya, pelatih timnas Australia hanya bisa memanggil 5 starter karena diserang oleh badai cedera. Di mana 5 dari 6 pemain ini cedera sehingga harus absen membela negaranya. Tentunya ini menjadi kerugian besar bagi tim Socceroos, di mana saat ini timnas Australia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup C dengan 6 poin, di mana selisih poin Australia dengan Indonesia hanya 1 angka. Kendati demikian, Tony Popovic tidak berkecil hati, di mana ia percaya diri dengan tim asuhan dan tidak akan dikalahkan oleh timnas Indonesia di kandangnya, di mana kualitas pemain yang dipanggil masih di atas Indonesia. Itu memberi kesempatan kepada pemain lain. Saya segera belajar dalam peran ini bahwa Anda tidak boleh menganggap remeh apapun, kata sang pelatih. Dengan pendekatan itu kami cukup yakin dengan apa yang perlu dilakukan dan kami sangat senang dengan skuad yang telah kami bentuk, katanya menambahkan.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.